Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan soal penilaian akhir semester kelas 6 mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Ya, berjumlah 40 soal pilihan ganda dan jawabannya. Ini untuk semester 1. Lanjut yang nomor 1. Tempat turunnya surah Al-Kafirun adalah A. Mekah, B. Mesir, C. Arab, dan D. Absah. Ya, jelas di sini tempat turunnya surah Al-Kafirun itu di Mekah. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Bunyi ayat ini, yang benar adalah ya di sini A. Wala antum abiduna ma a'bud. B. Wala antum abidun ma a'budu. Dan C. Wala antum abidu ma a'bud. D. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, ini sini hampir sama, tapi yang paling tepat jawabannya adalah jawabannya adalah A. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, oke. Lanjut yang nomor 3. Wala ana abidum ma'abattum. Ayat di samping merupakan surah Al-Kafirun ayat A2, B3, C4, D5. Ya, jawaban tepat adalah di sini merupakan ayat yang keempat. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Pernyataan di bawah ini yang bukan maksudnya nih. Kandungan dari surat Al-Kafirun yang benar adalah donakan umat Islam untuk menyatukan ajaran agama. B. Orang suatu saat akan menyembah Allah SWT. Yang D. Tidak ada paksaan dalam mengikuti suatu agama. Dan D. Mengajak masing-masing untuk melaksanakan ajaran agamanya tanpa saling mengganggu. Kita tahu jawabannya adalah yang bukan. Berarti jawabannya adalah B. Yang A dan C dan D ini termasuk dalam kandungan surah Al-Kafirun. Tapi yang ditanya adalah yang bukan. Nomor 5. Di bawah ini yang merupakan bunyi surah Al-Kafirun ayat ke-6 adalah A. Wala ana abidum ma'abattum. B. Wala antum abiduna ma'abud. Yang C. Lakum dinukum waliyadin. Yang D. La a'budu ma ta'budun. Nah, kita tahu ayat yang ke-6 surah Al-Kafirun adalah ya C. Lakum dinukum waliyadin. Nomor 6. Menghormati agama lain adalah pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D5. Ya, menghormati pengamalan agama lain itu merupakan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah A1. Lanjut nomor 7. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa tidak ada toleransi dalam keimanan dan A. Perdagangan, B. Sosial, dan C. Peribadatan, D. Kemasyarakatan. Maksudnya peribadatan. Ya, termasuk tidak ada toleransi dalam beribadah. Jawabannya C. Lanjut nomor 8. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut A. Muslim, B. Mukmin, C. Kafir, D. Syirik. Ya, jawaban tepat adalah jelas di sini menyekutukan Allah itu sama aja dengan syirik. Nomor 9. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan berakhir merupakan pengertian dari iman kepada A. Allah Subhanahu wa taala, B. Malaikat, dan C. Hari akhir, D. Qada dan Qadar. Nah, meyakini sepenuh hati bahwa suatu hari di mana seluruh kehidupan akan berakhir merupakan iman kepada apa ini? Pengertian dari iman kepada ya, jawabannya hari akhir. Nomor 10. Peristiwa hancurnya seluruh alam beserta isinya disebut A. Bencana alam, B. Kiamat, C. Gempa bumi, dan D. Tsunami. Ya, jawaban tepat adalah di sini
Jelas, kiamat. Hancurnya seluruh beserta isinya. Nah, kita lanjut yang nomor 11. Tiupan trompet malaikat Israfil yang pertama akan membuat A. Langit menjadi gelap, B. Bumi berguncang hebat, C. Manusia yang mati menjadi hidup, yang D. Munculnya Imam Mahdi. Nah, kita tahu trompet atau trompet yang pertama dari malaikat Israfil itu pertanda ya, bumi berguncang hebat. Jawabannya adalah B. Nomor 12. Di antara tanda-tanda kiamat kubro antara lain ialah A. Gempa bumi, B. Gelombang tsunami, yang C. Gunung meletus, yang D. Hancurnya seluruh kehidupan di dunia. Nah, kita tahu kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Jadi jelas di sini jawabannya hancurnya seluruh kehidupan di dunia. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Hari akhir disebut juga Yaumul Mizan, artinya A. Hari perhitungan amal, B. Hari pembalasan amal, dan C. Hari penentuan amal, dan D. Hari penimbangan amal. Kita tahu Yaumul Mizan artinya yaitu ya, jawabannya adalah hari penimbangan amal. Jawabannya adalah D. Nomor 14. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk perilaku orang yang beriman terhadap hari akhir. Nah, adalah A. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Yang C. Menghabiskan seluruh waktunya untuk berzikir di dalam masjid. Yang D. Mencintai fakir miskin diwujudkan dengan sedekah. Nah, kita tahu pernyataan ini yang tidak termasuk perilaku orang yang beriman. Ya, jelas di sini menghabiskan seluruh waktunya di dalam masjid ini merupakan perilaku yang tidak termasuk dalam orang beriman. Karena kita tidak boleh menghabiskan seluruh waktu kita untuk berzikir di dalam masjid. Lanjut, nomor 15. Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia disebut A. Yaumul, A. Hisab, B. Ba'ats, C. Din, D. Asrah. Kita tahu hari perhitungan seluruh amal perbuatan kita atau selama hidup di dunia disebut Yaumul Hisab. Semua akan dihisab walaupun sekecil apapun. Dan nomor 16. Hari dibangkitnya seluruh manusia dari alam kubur disebut Yaumul A. Hisab, B. Ba'ats, C. Din, atau D. Asrah. Ya, kita tahu hari dibangkitkan seluruh manusia dari alam kubur disebut Yaumul apa? Ya, jawabannya adalah B. Yaumul Ba'ats. Nomor 17. Di antara Asmaul Husna adalah As-Samad, yang artinya maksudnya ini A. Maha dibutuhkan, B. Maha mendahulukan, yang C. Maha menentukan, yang D. Maha kekal. Kita tahu As-Samad artinya itu maha dibutuhkan. Jawabannya adalah A. Nomor 18. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat A. As-Samad, B. Al-Muqtadir, D. Ar-Rahman, C. Ar-Rahman, dan D. Al-Qudus. Ya, kita tahu alam beserta isinya ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersifat, ya, jawabannya adalah B. Bersifat Al-Muqtadir. Lanjut, nomor 19. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menentukan segala sesuatu pada setiap makhluknya, baik yang hidup maupun yang mati. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Maha bijaksana, B. Maha adil, C. Maha menghidupkan, dan D. Maha menentukan. Ya, jawabannya adalah di sini jelas. Itu D. Maha menentukan. Karena Allah semuanya berhak menentukan segala sesuatunya. Nomor 20. Tidak menunda-nunda pekerjaan adalah cerminan dari Asmaul Husna. A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. As-Samad, dan D. Al-Muqtadir. Nah, jawaban tepat adalah ya, Al
muqaddim? Jawabannya adalah B. Oke, lanjut yang nomor 21. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur, dan hanya Allah yang tetap kekal abadi. Karena Allah SWT bersifat A. Al-Baqi, maksudnya Al-Baqi, B. As-Samad, C. Al-Muqaddim, yang D. Al-Muqtadir. Nah, kita tahu maksud dari ini kekal abadi itu banyak adalah jelas di sini Al-Baqi. Lanjut nomor 22. Yang wajib kita sembah adalah mempunyai sifat maha kekal, yaitu A. Manusia, B. Malaikat, C. Allah SWT, D. Nabi. Ya, jawaban tepat adalah jelas di sini tersembah Allah SWT. Oke, kita lanjut yang nomor 23. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain merupakan cerminan dari Asmaul Husna. Merupakan disebut dengan apa? Al-Baqi, terus B. As-Samad, yang C. Al-Muqaddim, yang D. Al-Muqtadir. Nah, jawaban tepat adalah di sini itu As-Samad. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 24. Hukum mengeluarkan zakat adalah A. Sunnah muakkad, B. Sunnah khairu muakkad, C. Fardu kifayah, dan D. Fardu ain. Nah, yang tepat adalah ya, hukum mengeluarkan zakat itu sunnah khairu muakkad. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 25. Orang yang mengeluarkan zakat disebut A. Mustahik, B. Muzaki, dan C. Amil, dan D. Fisabillah. Nah, kita tahu orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan ya, amil. Lanjut yang nomor 26. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu A. Zakat mal dan zakat temuan, B. Zakat hewan dan zakat makanan, D. Zakat mal dan zakat fitrah, yang D. Zakat fitrah dan zakat perdagangan. Nah, maksud dari zakat itu terbagi dua. Nah, jawaban tepat adalah ya, C. Zakat mal dan zakat fitrah. Nomor 27. Salah satu contoh zakat mal adalah, nah ini ditanya zakat mal. A. Hasil pertanian, B. Hasil lurma, C. Sagu atau gandum, yang D. Padi. Nah, maksud ini mungkin kurma. Ya, jelas zakat mal itu disebut dengan hasil pertanian. Jadi hasil pertanian apapun itu kalau kita sumbangkan atau itu disebut dengan zakat mal. Nomor 28. Waktu pelaksanaan zakat dibagi menjadi 4, yaitu A. Makruh, mubah, wajib, dan afdol. B. Haram, sunnah, wajib, halal. Yang C. Makruh, halal, wajib, haram, dan mubah. D. Mubah, wajib, afdol, dan haram. Nah, ini maksudnya haram tadi. Oke. Iya, jawabannya adalah jelas di sini D. Mubah, wajib, afdol, dan haram. Nomor 29. Waktu pelaksanaan zakat yang paling utama adalah, nah yang paling utama waktunya A. Di awal bulan Ramadan, B. Di dalam hari terakhir bulan Ramadan, C. Setelah sholat isya sampai terbit fajar, dan D. Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jelas di sini yang paling utama atau paling dalam pelaksanaan zakat fitrah maksudnya ini. Ya, jawabannya adalah D. Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri itu merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan zakat. Nomor 30. Batas akhir pembayaran zakat fitrah adalah, nah ini A. Sesudah sholat Idul Fitri, B. Sesudah sholat subuh, dan C.
sebelum sholat Idul Fitri, dan D. tengah malam. Kita tahu batasnya itu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kalau udah masuk sholat Idul Fitri itu tidak bisa lagi membayar zakat fitrah. Nomor 31. Zakat termasuk rukun Islam yang ke A5, B4, dan C3, dan D2. Iya, jawaban yang tepat adalah di sini adalah B. Zakat fitrah termasuk rukun Islam yang keempat. 32. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya A. Bapaknya para nabi, yang B. dapat dipercaya, C. nabi terakhir, dan D. menyampaikan. Nah, maksudnya Al-Amin di sini itu diberi gelar karena dapat dipercaya. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 33. Perilaku yang meneladani kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. membiasakan berkata jujur, B. tidak mencontek ketika ulangan, yang C. bermain curang, dan D. melaksanakan amanah. Nah, di sini kecuali berarti yang bukan dari sifat Rasul. Itu jawabannya adalah C. bermain curang. Lanjut, nomor 34. Di bawah ini termasuk sifat wajib bagi Rasul kecuali A. tablik, B. sidik, dan C. kedzik, dan D. patona. Nah, kita tahu di sini kecuali. Jadi yang bukan dari sifat wajib bagi Rasul itu kedzik, karena tablik, sidik, dan patona ini merupakan sifat wajib bagi Rasul. Karena ini ditanya adalah kecuali. Jawabannya adalah kedzik, C. Nomor 35. Yang termasuk contoh kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan hidup adalah A. memberi makan orang miskin, B. merawat hewan peliharaan, C. tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dan D. mendengarkan ketika orang tua berbicara. Nah, di sini yang termasuk contoh kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan hidup itu jawabannya adalah iya. Terhadap lingkungan hidup jawabannya adalah B. merawat hewan peliharaan. Lanjut lagi, nomor 36. Yang termasuk sikap sopan santun di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah adalah A. tidak berbicara keras kepada orang tua, B. tidak memerintahkan orang tua, maksudnya tidak memerintah orang tua. Terus yang C. meminta izin jika berpergian, dan D. menghormati bapak ibu guru. Nah, di sini jawaban tepat adalah yang termasuk sikap sopan santun di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah jelas karena di lingkungan sekolah jawabannya adalah D. menghormati bapak ibu guru. Nomor 37. Nabi Muhammad SAW merupakan katamul abiyan wal mursalin. Artinya, mungkin kalau salah dalam pengucapan, mohon maaf. A. bapak dari semua rasul yang ada, dan B. penutup para nabi dan rasul dan paling mulia di antaranya, C. pembuka para nabi dan rasul dan paling mulia di antaranya, dan D. pembuka nabi pertama. Nah, di sini kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi dan rasul, dan ini merupakan paling mulia di antaranya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut lagi, nomor 38. Salah satu sifat Utsman bin Affan yang lebih menonjol dibandingkan sahabat yang lain adalah A. pemaaf, B. pelindung, C. penakut, dan D. pemalu. Ya, kita tahu sifat Utsman bin Affan itu yang paling menonjol adalah pemaaf. Jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 39. Contoh keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah A. cerdas, B. jiwa kepemimpinan, C. jujur, dan D. dermawan. Nah, di sini sifat keteladanan
sahabat Ali bin Abi Talib adalah tuh jiwa kepemimpinan? Jawabannya adalah B. Nomor 40. Keteladanan Ali bin Abi Talib adalah A. Selalu tidak benar, B. Selalu angkuh dan sombong, C. Selalu membela kebenaran, dan D. Selalu maju ke depan. Nah, kita tahu keteladanan Ali bin Abi Talib adalah selalu membela kebenaran. Jawabannya adalah C. Oke, jika ada salah dalam menjawab, silahkan komen dengan bijak. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oi. Ini. Oke. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.